Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roger Rahmatila, NIM 23060511119. Di sini kita diwajibkan untuk bersumpah dulu sebelum mulai. Demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Oke, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Nah, jadi sistem terdistribusi itu adalah sebuah sistem di mana ada banyak kali device atau komputer yang saling terhubung satu sama lain dan mereka bekerja secara real time bersamaan. Jadi misal ada komputer A, B, dan C, mereka saling terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi. Contohnya seperti Facebook, penyiaran Google, ada game online. Nah, di balik itu semua ada banyak sekali komputer yang berperan penting, ada usernya juga yang mana mereka saling terhubung satu sama lain, saling berkomunikasi. Oke, nomor 2, sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Untuk karakteristiknya itu pertama ada konkurensi, jadi yang seperti tadi, jadi ada banyak sekali user atau komputer yang saling terhubung satu sama lain di balik semua. Lalu ada capability, jadi bisa diperbesar skalanya hanya dengan cara upgrade satu node, yaitu servernya, tinggal tambah satu server. Lalu ada manajemen kesalahan, apa lupa namanya saya. Jadi misal salah satu server ini ada yang merah atau error, itu sistem masih bisa jalan karena masih ada server yang lain. Ada server ABC, ini error, diserang orang atau ada kendala apa. Nah, ini mereka masih bisa saling berhubung satu sama lain karena masih ada server yang lain. Sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Arsitektur utamanya pertama itu ada client to server, jadi kayak tadi ini misal user, pemakai, lalu ada server dan mereka saling terhubung, ini minta ke sini, ini mengirim ke sini. Lalu ada P2P atau peer to peer, jadi ini seperti kayak kabelnya itu yang menghubungkan mereka, itu peer to peer. Lalu ada SOA, ada RESTful, yang mana itu salah satu jenis arsitektur. Bukan masuk arsitektur utama ya, yang masuk arsitektur utama itu SOA. Jadi layanannya terbagi dari banyak layanan-layanan kecil yang saling terhubung juga. Lanjut, jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Jadi soket itu adalah endpoint dari suatu sistem untuk mengirim permintaan. Jadi misal di komputer A ini mau buka Facebook, ke servernya Facebook. Nah, untuk mengetahuinya komputer harus jelas alamatnya. Jadi Facebook itu punya IP, misal IP-nya 127.127 misal ya. 127. Maka ditulis 127. Lalu cari tahu port yang tersedia di Facebook ini bisa diakses dari port misal 22. Jadi 127.22. Nah, informasi seperti ini IP port itu dibungkus jadi satu dan dikirim ke server tujuannya. Nah, dijadikan satu tadi itu namanya soket seperti itu. Contohnya yaitu tadi seperti misal mau buka Facebook 127 port 22. Nah, IP sama portnya tadi dibungkus jadi satu dan dikirim ke server. Nah, itu namanya soket. Jelaskan tentang service oriented arsitektur SOA. Jadi SOA itu salah satu pendekatan arsitektur yang fokus pada layanan-layanan kecil yang saling terhubung pada layanan lokal. Bukan, yang saling terhubung pada suatu layanan. Sakit Said MP Hindia Yanyi palsu. MP satu hari lagi. Servisnya dalam SOA itu ada business service, jadi yang fokus pada bisnis, ada yang fokus pada login, keamanan login, MP berita kehilangan. Bagaimana mereka terhubung. Jelaskan konsep web service REST. Nah, jadi web service REST itu adalah RESTful,
yang mana klien meminta informasi ke server dan dalam bentuk HTTP, yaitu bisa post, get, put, delete, dan server mengirim kembali ke klien dalam bentuk JSON. Itu namanya REST. Jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi adalah salah satu ilmu yang membahas tentang bagaimana mengamankan sebuah data. Misal saya punya informasi bagus. Nah, bagus itu namanya plain text, dan kriptografi ini suatu ilmu yang mengubah supaya data tadi lebih aman. Ada enkripsi-dekripsi, ada hashing. Jadi enkripsi itu dari plain text tadi bagus diubah menjadi kata yang sulit dibaca. Misal YWXD yang biasanya semburat kayak ini, DAG5PBFG. Nah, dan bisa didekripsi. Jadi ada cara enkripsinya dan mendekripsinya. Sementara hashing itu satu jalur aja. Jadi setelah dienkripsi tidak bisa didekripsi lagi kecuali punya key-nya, punya kuncinya. Seperti itu. Jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pola jenisnya. Replikasi itu adalah replicate atau menduplikat. Jadi misal server A, ada server B punya data. Nah, itu bisa dikirim ke B, server B, dan dikirim ke server yang lain, misal C. Nah, itu namanya replikasi atau replicate, menduplikat. Tujuannya untuk keamanan dan juga kecepatan. Dan jenis-jenisnya, ada yang pertama itu misal ada update, maka semua server ini update secara bersamaan. Ada yang update bergantian, misal yang sini update dulu, ada delay, baru ini update, delay lagi, nah ini update, seperti itu. Jelaskan tentang penamaan domain. Nah, domain ini seperti tadi, Facebook, misal buka Facebook. Nah, Facebook itu sebelum jadi nama plain text Facebook itu kalau dibedah ada IP-nya. Misal IP-nya Facebook 127.127 misal ya. Nah, habis itu dan ya penamanya aja ya. Jadi dari IP address itu tadi diubah menjadi plain text supaya orang lebih gampang menghafalnya karena bahasa manusia daripada menghafal angka yang begitu banyak dan sulit. Seperti itu. Lalu jelaskan konsep sinkronasi pada NTP. NTP ini Network Time Protocol. Jadi misal di server ini server Asia, lalu ada server lagi di Amerika. Nah, bagaimana cara menyamakan waktu antara mereka? Jadi ada di tengah-tengah itu NTP server. Jadi misal Amerika ngirim waktuku jam segini, Asia mengirim waktuku jam segini, maka mereka mengembalikan waktu secara akurat, lalu diperhitungkan kekurangan dan kelebihannya supaya waktunya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oke, sepertinya cukup sekian. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala hilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.